Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221561026 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen grup dan juga user pada mata kuliah sistem operasi. Pertama itu ada pembuatan dan pengelolaan pengguna, yang mana pembuatan dan pengelolaan pengguna ini di Linux adalah bagian yang penting dari administrasi sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk tampilan di sini sendiri sudah menunjukkan Ubuntu server pada server saya. Yang pertama, kita akan melakukan pembuatan pengguna menggunakan perintah user add. Oke, di sini juga saya sudah login. Jadi user add ini perintah digunakan untuk membuat pengguna baru di sistem Linux. Jadi pertama kita ketikkan sudo user add, kemudian kita tuliskan nama penggunanya. Di sini saya coba nama penggunanya dimisalkan Dini. Di sini saya sudah mengetikkan sudo user add Dini. Kemudian kita akan memasukkan password dari server yang saya miliki. Nah, di sini kita ketik aja sudo swd. Nah, di sini kan ada new password kan, kita ketikkan misalkan Dini 123. Kita ketikkan lagi Dini 123. Nah, di sini kemudian kita juga bisa menggunakan user del itu tuh untuk menghapus pengguna dari sistem gitu. Kita ketikkan aja sudo user del nama penggunanya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan informasi pengguna. Jadi, kita bisa mengetahui informasi dari pengguna tersebut. Di sini, kita coba ID, tadi nama penggunanya Dini. Nah, jadi di sini, kalau misalkan kita mengetikkan perintah ID, di situ tuh menampilkan informasi tentang pengguna tertentu, termasuk UID dan juga GID-nya. Jadi di sini UID dari user Dini itu ada 1001, sementara untuk GID itu ada 1001 juga, dan grupsnya ada 1001. Nah, di sini juga bisa menggunakan grup pengguna. Jadi perintahnya digunakan untuk membuat grup pengguna baru. Misalkan sudo
group add, nama grup ya. Jadi misalkan gini. Nah, nanti di sini berarti kan udah kayak udah ada si grup ini gitu. Nah, jadi seperti itu kalau untuk pembuatan dan pengelolaan pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dan pengelolaan dan pembuatan grup pengguna. Jadi kan tadi saya sudah membuat sudo group add dini group kan. Terus tuh kalau misalkan pengolahan grup penggunanya itu kita bisa menggunakan GPASSWD itu tuh untuk mengelola pengguna terdaftar dalam grup. Misalnya kayak ingin menambahkan atau menghapus pengguna dari grup. Misalkan sudo GPASSWD di sini saya menggunakan yang tadi. Terus nama grupnya Dini Group seperti yang tadi sudah saya buat. Nah, di sini ada perintah, ada tampilan kalimat adding user Dini to group Dini Group. Berarti itu sudah masuk ke grupnya si user Dininya. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah untuk informasi grup pengguna. Misalkan di sini groups, nama penggunanya Dini, seperti yang tadi saya itu kan. Nah, di sini tampil Dini, terus Dini Group. Jadi Dini itu adalah usernya, sementara Dini Group itu adalah nama grup yang user Dini ini tuh tergabung gitu. Kemudian juga ada G10, itu tuh perintah digunakan untuk menampilkan semua grup yang ada di sistem. Misalkan kita cobain aja. Nah, ini tuh di paling akhir itu ada Dini Group, kemudian ada Dini. Oke. Kemudian juga kalau misalkan kita pengen menghapus grup pengguna, kita juga bisa menggunakan sudo group del underscore nama grupnya gitu. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan mengenai hak akses dan juga kelompok Linux. Jadi hak akses atau permission dan juga kelompok atau groups adalah dua konsep penting dalam sistem Linux yang berkaitan dengan pengaturan keamanan, manajemen akses ke berkas dan juga direktori. Nah, untuk hak akses atau permission itu mengontrol siapa yang dapat melakukan apa pada berkas atau direktori tertentu. Nah, dalam Linux, setiap berkas dan juga direktori memiliki 3 jenis utama. Yang pertama, ada jenis pemilik atau owner permissions. Kemudian ada juga izin group atau group permissions, dan juga izin lainnya atau other permissions. Nah, kalau misalkan izin pemilik itu merupakan izin berlaku untuk pemilik asli.
berkas tersebut atau directory tersebut. Nah, izin ini mencakup read, itu tuh izin untuk membaca berkas atau directory, itu juga ada write, itu tuh izin untuk menulis atau mengedit berkas atau directory, kemudian juga ada execute, itu izin untuk menjalankan berkas, hanya berlaku untuk berkas yang dapat dijalankan atau mengakses directory. Kemudian juga ada izin grup. Kalau izin grup ini berlaku untuk anggota grup terkait dengan berkas atau directory tersebut. Kemudian juga ada izin lainnya atau other permission. Jadi berlaku untuk pengguna lain yang tidak termasuk dalam grup atau berkas directory atau grup berkas tersebut. Nah, kemudian ada juga grup atau kelompok. Jadi grup ini adalah cara untuk mengelompokkan pengguna yang memiliki izin akses ke sama berkas gitu. Jadi si pengguna itu memiliki izin akses yang sama ke berkas atau directory. Jadi setiap pengguna di Linux itu biasanya menjadi anggota di satu atau beberapa kelompok gitu. Nah, pengguna yang terdaftar dalam suatu kelompok dapat berbagi izin ke berkas atau direktori tertentu dengan menggabungkan pengguna ke dalam kelompok, sehingga dapat mengelola berkas dengan lebih efisien. Nah, perintah-perintah yang sering digunakan untuk mengelola kelompok itu biasanya ada group add, seperti yang sudah tadi saya demokan. Itu tuh untuk membuat kelompok baru. Juga ada give password untuk mengelola anggota kelompok. Kemudian juga ada group del yang tadi saya jelaskan untuk menghapus kelompok. Baik, sekian penjelasan saya mengenai manajemen pengguna dan juga manajemen grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.